넌 포기하고 싶은 꿈 천천히 걷고 싶어 until the end of time 지금 난 간절히 원해. Halo teman-teman, berjumpa lagi nih bersama saya Ardansyah, mahasiswa Universitas Darmas Indonesia, Fakultas Ilmu Komputer dengan program studi Sistem Informasi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas cara mendownload data spasial secara legal dan gratis. Kita akan mendownload data tersebut dari berbagai sumber resmi yang sering digunakan dalam sistem informasi geografis. Namun, sebelum kita mendownload data spesial, kita perlu terlebih dahulu tahu sebenarnya apa sih itu data spesial dan jenis-jenisnya. Data spesial adalah data yang memiliki informasi lokasi atau posisi di permukaan bumi. Data ini digunakan untuk menunjukkan letak suatu objek, wilayah, fenomena geografis tertentu sehingga dapat ditampilkan dalam bentuk peta digital maupun peta cetak. Dan jenis-jenis data spesial yang umum digunakan yaitu ada dua, data vektor dan data raster. Secara umum, data vektor merupakan data yang direpresentasikan dalam bentuk titik, garis, dan poligon. Data ini biasanya memiliki format seperti .shp, dwg, GPKG, KML, dan lain sebagainya. Contoh data vektor antara lain seperti batas administrasi wilayah, jaringan jalan atau transportasi, data hidrografi seperti sungai, danau, waduk, rawa, irigasi, dan garis pantai. Selanjutnya, data hidrografi seperti garis kontur dan titik elevasi, serta titik-titik penting lainnya seperti rumah sakit, pasar, bank, kantor pemerintahan, bandara, ATM, dan sebagainya. Sedangkan data raster merupakan data berbentuk grid atau pixel yang biasanya digunakan untuk menampilkan informasi permukaan bumi secara visual. Namun, format data raster yang umum digunakan misalnya .TIF, JPG, dan IMG. Contoh data raster antara lain seperti peta topografi, peta tematik, citra satelit, serta data DEM atau Digital Elevation Model. Untuk data vektor, misalnya pada file .shp atau dwg, kita bisa melihat contohnya seperti data bangunan dan jaringan jalan. Data tersebut juga dapat di-overlay dengan data lain seperti Google Earth yang biasanya menggunakan format .kml. Sementara itu, data raster biasanya digunakan untuk menampilkan kondisi permukaan bumi, misalnya peta geologi, peta kebencanaan, peta ketutupan lahan, hingga citra satelit untuk kebutuhan pertanian, kehutanan, pertambangan, maupun pengelolaan sumber daya alam lainnya. Kemudian, terdapat juga DEM atau Digital Elevation Model, yaitu data yang memiliki informasi elevasi atau ketinggian pada setiap pikselnya. Jadi teman-teman, selain memiliki koordinat X dan Y, data ini juga menyimpan informasi mengenai tinggi permukaan suatu wilayah. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas apa itu data spasial dan jenis-jenisnya seperti raster dan vektor. Sekarang kita akan langsung masuk ke pembahasan utama, yaitu cara mendownload data spasial secara legal dan gratis dari berbagai sumber resmi. Sumber resminya itu ada 6 teman-teman yang akan kita gunakan nantinya. Yang pertama itu ada GADM, yang kedua GeoBandris, yang ketiga Natural Earth, yang keempat OpenStreetMap, yang kelima ada Indonesia Geospasi Portal, yang keenam USGS Earth Explorer. Nah, penasaran kan teman-teman bagaimana cara-caranya? Tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip. Langkah pertama, silakan teman-teman buka web browser teman-teman. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian pada kolom pencarian silakan ketik GADM. Kemudian klik enter. Setelah itu, silakan teman-teman pilih gadm.org ini. Selanjutnya kita diarahkan ke halaman utama dengan pilihan Maps, Data, dan About. Untuk mendownload data spesial, silakan teman-teman pilih Data. Selanjutnya, kita akan diarahkan beberapa pilihan, yaitu Country dan World.
Kalau world ini kita mendownload data secara keseluruhan, sedangkan country itu satu persatu seperti negara. Sangat disarankan teman-teman mendownload bagian country ini untuk menghindari keterbatasan kuota internet. Silakan teman-teman pilih negara yang ingin teman-teman download. Di sini saya akan memilih negara Indonesia. Nah, di sini ada beberapa pilihan format. Ada GeoPackage, yaitu merupakan format database yang menggabungkan seluruh data dalam satu file. Sedangkan save file ini adalah terdiri dari beberapa file yang terpisah, teman-teman. Kalau GeoJSON dan KMZ pada level 0 ini adalah batas negara, level 1 batas provinsi, level 2 adalah batas kabupaten atau kota, level 3 itu untuk batas kecamatan, dan level 4 itu untuk batas desa. Di sini saya akan mencontohkan untuk mendownload data spesial GeoPackage. Silakan teman-teman klik, maka secara otomatis akan mendownload sendiri. Namun karena di sini saya sudah mendownload, jadi tidak diperlukan lagi ya teman-teman. Dan selanjutnya kita akan mencoba memasukkan data yang kita download tadi langsung masuk ke QGIS. Seperti apa sih bentuknya? Silakan teman-teman klik show in folder ini. Kemudian data yang kita download tadi pada web GADM, silakan teman-teman tarik tahan atau geret ke aplikasi QGIS, lalu lepaskan, lalu pilih add layer. Nah, seperti ini teman-teman bentuk data yang kita download tadi di web GADM. Selanjutnya kita akan mendownload data spesial lewat web geobandris.org. Silakan teman-teman ketik pada kolom pencarian Geobandris. Kemudian klik enter, lalu silakan teman-teman pilih geobandris.org ini. Lalu kita akan diarahkan ke beberapa menu pilihan. Ada visual data, ada download data, ada API, ada get involved. Kemudian ada juga menu pilihan download dan more info untuk mengetahui info-info mengenai web Geobandris ini. Silakan teman-teman klik download. Lalu kita diarahkan ke 3 pilihan, ada individual country file, ada global composite file, ada simplified boundaries. Silakan teman-teman pilih yang bagian 3 ini atau simplified boundaries ini. Lalu kita akan diarahkan ke tabel ini pada name, yaitu adalah nama negara. Pada ISO 3 itu artinya adalah singkatan dari negara ini. Contoh misalnya Angola, singkatan negaranya adalah AGO. Kalau Afghanistan singkatan AFG. Kemudian pada type ini adalah level administrasi dari negara-negara ini. Contohnya misalnya Aruba, type-nya atau level administrasinya yaitu 0. Kemudian ada Angola, level administrasinya itu 1. Kemudian ada tahun, kemudian ada sumber-sumbernya. Di sini saya akan mencontohkan mencari data Indonesia. Kita klik pada ISO 3 yaitu IDN. Kemudian kita akan diarahkan ke 3 pilihan, yaitu dengan tipe atau level administrasi yang berbeda-beda. Ada level 0, 1, dan 2, dan sumber-sumber yang berbeda. Ada dari OpenStreetMap dan ada dari Badan Pusat Statistik. Di sini saya akan mendownload data dari Badan Pusat Statistik ini atau BPS. Silakan teman-teman klik logo download ini, lalu secara otomatis dia akan mendownload, teman-teman. Di sini saya sudah mendownload dan langsung saja kita akan memasukkan data-data dari Geobandris yang kita download ini masuk ke aplikasi QGIS. Seperti apa sih bentuknya nanti? Oke, silakan teman-teman pilih show in folder. Lalu jangan lupa diekstrak terlebih dahulu, teman-teman. Lalu setelah diekstrak, pilih salah satu data ini untuk masuk ke QGIS. Misalnya saya akan memilih salah satu data dari yang sudah diekstrak tadi. Kita tarik tahan atau geret ke aplikasi QGIS. Lalu kita lepaskan. Kita pilih add layer. Lalu tada, muncul teman-teman. Datanya hampir sama seperti yang kita download tadi di GADM. Dan ini adalah data-data yang kita download di geobandris.org ini. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ke website yang ketiga atau sumber yang ketiga, yaitu Natural Earth. Silakan pada kolom pencarian kita ketik Natural Earth. Kita klik enter, lalu di sini pada bagian atas kita pilih naturalearthdata.com. Kita klik,
Selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman utama yang dimana terdapat kolom pencarian, ada menu home, menu feature, menu download, menu blog, menu issue, menu correction, dan menu about, dan informasi-informasi lainnya mengenai naturalearthdata.com ini. Teman-teman bisa baca. Lalu kita akan memilih menu pilihan download. Di sini kita diarahkan ke beberapa menu pilihan, yaitu ada Natural Earth Quick Start Kit, yang dimana isinya adalah dokumen-dokumen QGIS, dan di sini juga bisa mendownload lewat file atau format SHP, format SQLite, dan GeoPackhack. Di sini juga jika teman-teman ingin download satu persatu juga bisa, yaitu large scale data 1:10, atau medium scale data 1:50, atau small scale data 1:110. Namun sangat disarankan teman-teman mendownload Natural Earth Quick Start Kit ini. Kenapa? Karena file ini sama seperti website-website sebelumnya. Kita klik saja, lalu kita tunggu selesai. Setelah selesai, silakan teman-teman ekstrak. Kemudian teman-teman, setelah teman-teman selesai mengekstrak, kita klik saja filenya, kita cari, dan di sini kita menemukan beberapa data yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi QGIS. Silakan teman-teman pilih salah satu, mau yang mana. Contohnya sini saya akan memilih bagian yang ini, lalu kita lepaskan. Kemudian silakan teman-teman pilih keep una file label layer ini, dan tada, ini adalah data yang kita download di naturalearth.com tadi teman-teman. Bagaimana? Mudah bukan cara mendownloadnya? Seperti ini teman-teman hasilnya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Sekarang kita akan mendownload data spesial lewat website Indonesia Geoportal. Langsung saja kita ketik di kolom pencarian Indonesia Geoportal. Lalu silakan teman-teman pilih bagian atas ini atau INA Geoportal. Silakan teman-teman klik, lalu kita diarahkan ke halaman utama. Namun sebelum itu, teman-teman disarankan untuk membuat akun dengan cara registrasi, dan setelah registrasi, teman-teman langsung login. Karena di sini saya sudah punya akun, di sini saya tinggal login ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah teman-teman selesai login, teman-teman bisa berkunjung ke halaman menu lainnya seperti web map, unduh data, penyaji data atau penyaji peta, ada standar, ada tools, ada kontak kami, dan ada bantuan. Di sini misalnya pada web map, di sini kita diarahkan atau disajikan dengan beberapa pilihan. Ada peta garis pantai, peta batas wilayah, peta indeks ketersediaan, peta unduh dan base map, dan peta data stunting. Misalnya di sini saya memilih peta indeks ketersediaan. Oke teman-teman, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini ada garis-garis warna hitam yang artinya ini adalah batas kabupaten atau batas provinsi. Di sini sudah ada penjelasannya. Lalu pada bagian kotak-kotak ini itu adalah garis pantai dan hipsografi laut. Teman-teman bisa cek sendiri dan telusuri sendiri untuk mengenai data-data yang ingin teman-teman download nantinya. Kemudian kita akan lanjut ke unduh data. Di sini juga kita disajikan oleh beberapa pilihan, banyak sekali pilihannya. Di sini ada RBI per wilayah Sumatera. RBI ini teman-teman adalah rupa bumi Indonesia. Di sini juga ada data analisis banjir Sumatera, ada data KSP, ada data Batnas, ada data Demnas, ada data RBI per wilayah, ada data batas wilayah, ada data RBI cetak 25.000, ada yang 50.000, dan ada yang 250.000. Dan bedanya dari ketiga ini adalah dari resolusinya teman-teman. Semakin teman-teman downloadnya tinggi, maka resolusi yang teman-teman akan dapatkan itu semakin bagus dan detail teman-teman. Baik teman-teman, langsung saja. Di sini saya akan mendownload data wilayah dari Sumatera Barat, yaitu adalah Kabupaten Dharmasraya. Langsung teman-teman klik unduh data. Oke teman-teman, tampilannya akan seperti ini. Jika teman-teman ingin mengubah tampilan petanya juga bisa dengan mengklik peta dasar ini. Kemudian kita akan disajikan dengan tampilan peta lainnya. Misalnya saya akan memilih yang ini. Nah, seperti ini teman-teman jadinya tampilannya. Kemudian di sini saya akan mendownload data atau peta dari daerah wilayah Sumatera Barat, yaitu Dharmasraya. Kita akan ketik saja Dharmasraya. Lalu kita klik bagian ini.
lalu langsung kita akan diarahkan ke daerahnya. Lalu setelah muncul titik ungu ini, kita klik saja. Lalu teman-teman akan disajikan dengan pilihan mau mengunduh yang 25.000 atau yang 50.000. Di sini saya akan mendownload yang 50.000. Kemudian kita klik, lalu secara otomatis dia akan langsung mendownload. Setelah selesai mendownload, silakan teman-teman ekstrak lagi. Kemudian setelah selesai mengekstrak, kita akan cari datanya yang akan kita masukkan ke QGIS nanti. Kita akan lihat seperti apa sih bentuk peta Dharmasrayanya. Oke teman-teman, sekarang kita akan memilih salah satu dari data ini yang akan kita masukkan ke aplikasi QGIS-nya. Kita akan memilih yang ini saja yang berformat SHP, lalu kita tarik, tahan ke aplikasi QGIS. Dan kita lepaskan teman-teman. Seperti apa sih bentuknya nanti? Dan tada, ini adalah bentuknya teman-teman. Bentuk dari data spesial yang kita download di Indonesia Geoportal tadi teman-teman. Berbeda ya teman-teman dengan website-website sebelumnya. Gimana teman-teman? Semakin penasaran kan dengan data-data spesial? Sekarang kita sudah masuk ke website atau sumber yang kelima, yaitu OpenStreetMap. Kita ketikkan saja di kolom pencarian OpenStreetMap. Lalu kita klik enter. Kemudian kita pilih bagian atas ini, OpenStreetMap. Lalu kita akan diarahkan ke bagian halaman utama, yaitu berdasarkan wilayah. Untuk mendownload, kita bisa memilih berdasarkan wilayah atau negara. Di sini saya akan coba mendownload berdasarkan negara dengan mencari opsi lain, yaitu dengan mengetik GeoFabric OpenStreetMap. Lalu pilih bagian Asia. Selanjutnya kita akan diarahkan ke subregion. Di sini ada beberapa wilayah-wilayah Asia. Misalnya sini saya akan milih Indonesia. Di Indonesia kita bisa mendownload dengan format .osm.pbf dengan bergiga-giga. Namun karena size-nya terlalu besar, kita akan mencari opsi lain lagi teman-teman, yaitu dengan membuka website HotOSM. Kita ketik di sini HotOSM. OSM artinya adalah OpenStreetMap ya teman-teman. Kita pilih Hot Export Tool. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman utama. Di sini ada beberapa menu halaman, yaitu buat, ekspor, config, about, bantuan, dan support. Di sini teman-teman diharuskan terlebih dahulu untuk login juga ya teman-teman. Di sini karena saya sudah login, saya akan melanjutkannya saja. Di sini untuk mendownload datanya, silakan teman-teman klik Start Exporting ini, dan selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman selanjutnya, yang dimana di sini teman-teman menentukan lokasi yang akan teman-teman download nantinya. Misalnya di sini saya akan mencari daerah wilayah Indonesia, yaitu Sumatera Barat, daerah Dharmasraya. Kita ketik saja Dharmasraya, maka secara otomatis dia akan muncul teman-teman. Silakan teman-teman centang ini, bagian kotak ini kita centang, lalu secara otomatis dia akan memblok daerah Dharmasraya wilayah Sumatera Barat teman-teman. Setelah seperti ini, silakan teman-teman isi bagian ini, namanya kita beri nama Kabupaten Dharmasraya. Lalu bagian deskripsi kita isi data Kabupaten Dharmasraya. Lalu pada project itu terserah teman-teman mau mengetik apa. Di sini saya akan mengetik GoOSC aja. Lalu kita pilih next. Lalu untuk file formatnya di sini kita disajikan dengan beberapa pilihan. Ada GeoJSON, save file, GeoPackage, Google Earth, dan lain sebagainya. Di sini saya akan memilih save file saja. Kita klik next. Lalu pada bagian data ini kita juga disajikan dengan beberapa pilihan. Ini terserah teman-teman mau memilih yang mana. Misalnya bagian Bluettings ini ada Bluetting names dan geometris, ada adders, ada material. Ini kita centang, komersial juga kita centang, communication tidak perlu, education juga kita centang. Pokoknya sesuai yang teman-teman inginkan. Setelah kita selesai mengisi atau mencentang data, kita pilih next. Lalu di bagian ini kita langsung klik create export ini saja. Lalu kita tunggu running hingga selesai. Setelah selesai, teman-teman bisa mendownload pada bagian Kabupaten Dharmasraya SHP zip ini. Kita tinggal klik saja teman-teman. Lalu secara otomatis dia akan mendownload teman-teman. Nah, setelah selesai mendownload seperti biasa, kita akan mencobakan memasukkan data yang sudah kita download tadi ke aplikasi QGIS. Kita penasaran seperti apa sih bentuknya? Kita pilih show in folder. Jangan lupa kita ekstrak. Setelah kita ekstrak,
kita pilih beberapa data ini untuk kita masukkan ke aplikasi QGIS-nya. Oke, langsung saja saya akan memilih data yang berformat SHP ini. Kita tarik, tahan, atau geret ke aplikasi QGIS-nya. Lalu kita lepaskan teman-teman. Dan tada! Ini adalah tampilan atau bentuk data yang kita download melalui OpenStreetMap tadi teman-teman. Kenapa dia garis-garis? Karena ini adalah batas teman-teman. Ini adalah batas wilayah daerah Kabupaten Dharmasraya teman-teman. Bagaimana? Seru kan belajar sama saya? Oke teman-teman, tadi kita sudah mendownload 5 data spesial dari 6 website. Dan sekarang kita masuk ke website yang terakhir atau yang ke-6, yaitu dari website USGS Earth Explorer. Silakan teman-teman ketik di kolom pencarian, ketik USGS Earth Explorer, kemudian klik enter. Lalu pilih bagian yang paling atas atau USGS Earth Explorer. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman untuk memilih wilayah yang akan kita download nantinya. Di sini juga ada beberapa data-data yang akan kita isi. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk memilih wilayah bagian Sumatera Barat atau Padang ini. Silakan teman-teman klik saja bagian ujung Padang ini atau Sumatera Barat. Silakan teman-teman klik ujung pada Sumatera Barat ini, maka akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Kemudian pada bagian ujung lagi, kemudian selanjutnya ujung bawah, kemudian lakukan yang hal sama sampai membentuk persegi panjang seperti ini teman-teman. Langkah selanjutnya silakan teman-teman pilih dataset, kemudian pilih data elevation, kemudian pilih SRTM, kemudian silakan teman-teman pilih mau memilih yang mana. Di sini saya akan memilih yang nomor 3 teman-teman. Kemudian pilih result. Kita tunggu, lalu akan muncul beberapa hasil seperti ini. Kita pilih logo kaki sampai membentuk seperti ini teman-teman. Lalu kita pilih logo kaki lagi sampai muncul seperti ini teman-teman. Ini adalah kaki bagian atas, ini adalah kaki bagian bawah. Artinya kita sudah berhasil memilih wilayah yang akan kita download nantinya. Kemudian teman-teman bisa langsung mendownload, memilih bagian logo download ini. Setelah selesai mendownload, teman-teman langsung pergi ke Show in Folder. Jangan lupa untuk diekstrak ya teman-teman. Setelah mengekstrak, kemudian kita akan memilih data yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi QGIS. Silakan teman-teman pilih salah satu. Di sini saya akan memilih bagian yang nomor 2 ini. Kita tarik tahan dan kita masukkan ke dalam aplikasi QGIS. Lalu kita lepaskan dan tada, ini adalah hasil yang kita download di website USGS Earth Explorer teman-teman. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Baiklah teman-teman, tadi kita sudah mendownload data spasial lewat 6 sumber atau 6 website. Nah, sekarang kita akan mencoba mendownload data spasial lewat aplikasi QGIS. Sebenarnya gimana sih downloadnya? Oke, pertama-tama silakan teman-teman download plugin yang bernama QuickOSM. Silakan pergi ke menu toolbar plugin, lalu pilih Manage and Install Plugin, lalu silakan ketik QuickOSM. Lalu pada bagian QuickOSM, silakan pilih Install. Karena saya sudah menginstal, jadi tidak diperlukan lagi ya teman-teman. Kemudian pilih Close dan pastikan logo QuickOSM ini muncul. Jika tidak muncul, silakan klik pada bagian ini, klik kanan, lalu centang QuickOSM. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan Google Earth pada lembar kerja kita. Silakan pergi ke browser, pilih XYZ Titles, lalu klik 2 kali pada Google Earth. Kemudian kita akan memilih wilayah yang akan kita download. Silakan zoom in aja dan pilih bagian atau wilayah yang teman-teman ingin download. Oke, contohnya saya akan mendownload bagian wilayah ini. Kemudian silakan teman-teman pencet logo QuickOSM ini. Kemudian di sini juga disediakan map preset. Silakan teman-teman pilih mau memilih bagian mana. Contohnya saya akan memilih bagian urban ini. Kita klik, lalu pada bagian ini kita pilih Canvas Extend. Lalu kemudian kita run. Tunggu sebentar sampai prosesnya selesai. Setelah selesai, dia akan muncul tampilannya seperti ini teman-teman. Dia men-select otomatis wilayah yang kita tentukan tadinya. Kita lihat seperti ini teman-teman. Contohnya itu menggunakan preset ya teman-teman.
Kalau teman-teman tidak ingin menggunakan preset, itu juga bisa. Caranya, kita hapus terlebih dahulu ini ya teman-teman. Kita remove. Kemudian kita klik logo ini tadi, logo Quick OSM tadi, lalu pergi ke Quick Query, lalu pada bagian preset itu kita kosongkan saja. Atau teman-teman juga bisa memilih bagian mana, mau apartemen, mau house, itu juga bisa. Tetapi di sini saya memilih untuk mengosongkan. Oke teman-teman, pada bagian key ini kita akan memilih building. Kemudian pada value, di sini saya memilihkan mengkosongkan. Tetapi jika teman-teman ingin mengisinya itu juga bisa. Teman-teman bisa memilih apartemen, habis itu farm, hotel, house, terserah teman-teman mau memilih yang mana. Tetapi saya memilih untuk mengkosongkan. Kemudian pada in, itu kita pilih canvas extends. Kemudian kita pilih run query. Kita tunggu sebentar sampai prosesnya selesai. Kemudian setelah selesai, dia akan men-select lagi teman-teman. Ini lebih detail dan lebih banyak. Bisa teman-teman lihat. Coba kita lihat lebih jelas. Seperti ini teman-teman. Ini kalau kita men-select menggunakan Quick Query tanpa preset. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk menambahkan jalan-jalan ini dengan memilih pada key ini kita ubah ke highway. Kemudian sama, ini canvas extends, lalu kita pilih run query. Kita tunggu sebentar sampai prosesnya selesai. Lalu jika selesai, dia akan muncul teman-teman jalan seperti ini. Jika tidak nampak, kita hapus centangnya pada Google Earth. Lalu seperti ini teman-teman, bisa teman-teman lihat. Ini batas-batas jalannya. Oke. Bagaimana teman-teman? Kita sudah berhasil ya teman-teman men-select bagian wilayah yang akan kita download nantinya. Dan sekarang kita akan mencoba untuk mendownload ini. Bagaimana caranya? Silakan teman-teman pergi ke menu toolbar project. Lalu silakan pilih new print layout. Kita oke. Lalu silakan teman-teman pilih add map ini. Silakan tambahkan ke layar. Lalu secara otomatis dia akan menambahkan wilayah yang teman-teman select tadi teman-teman. Kemudian selanjutnya kita akan ekspor ini ke bentuk JPEG. Silakan pilih layout, lalu pilih export as image. Lalu silakan pilih sini misalnya layout satu saja, formatnya JPEG. Silakan save, lalu save. Nah, kemudian sudah selesai, sudah sukses ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan melihat gambar ini yang sudah kita select menggunakan Quick OSM tadi ya teman-teman. Kita lihat. Dan tada, ini adalah data spesial berbentuk JPEG yang sudah kita buat di aplikasi QGIS tadi ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat, ini adalah hasilnya. Kita sudah men-select wilayah-wilayah ini menggunakan Quick OSM tadi ya teman-teman. Bagaimana? Menarik bukan? Teman-teman paham? Teman-teman mengerti? Seru bukan? Baiklah teman-teman, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini mengenai cara mendownload data spesial secara gratis dan legal dari berbagai sumber resmi dan aplikasi QGIS. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami sumber-sumber data spesial yang dapat digunakan untuk kebutuhan pemetaan maupun analisis sistem informasi geografis. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye!